Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bertemu lagi sama saya Eka Widyastuti, mahasiswi semester 7 di Fakultas Agama Islam dengan program studi Tarbiyah di Universitas Islam 45 Kota Bekasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa modul yang ada pada bahan ajar di mata kuliah Etika Profesi Guru, yaitu mengenai pengakuan dan penghargaan profesi guru serta standar dasar pembinaan guru. Nah, yang telah kita ketahui, ketika seseorang telah mempunyai suatu profesi yang mana dapat meningkatkannya dengan kompetensi yang dia punya dan kemampuan yang dia punya, sehingga dapat terkenal dengan sebagai guru yang profesional serta meningkatkan profesionalisme seorang guru, maka dari itu harus adanya yang namanya pengakuan bahwasanya dia adalah sebagai guru yang profesional atau profesional dalam bidangnya gitu kan. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan pengakuan tersebut? Yang mana yang telah kita ketahui ada beberapa pengakuan yang ada yang akan muncul ketika kita berada di ruang lingkup sekolah. Yang pertama itu ya, ketika kita sudah mempunyai suatu profesi, baik itu profesi guru ataupun profesi yang lainnya, ketika di ruang lingkup yang mendukung dalam lingkungannya itu, maka harus adanya namanya pengakuan. Dengan artian pengakuannya seperti apa? Pengakuannya itu dengan adanya kita, dengan tenaga kerja yang kita berikan kepada pihak yang berkaitan, maka di situ adanya pengakuan, yang mana kita tahu bahwasanya di sekolah itu kita berlaku sebagai guru yang memberikan ilmu kita dengan cara mentransfer dengan media atau model serta bahan ajar yang akan kita sampaikan di kelas gitu kan. Lalu bagaimana nih penghargaan dari sekolah tersebut? Nah, sekolah tersebut memberikan penghargaan dalam bentuk gaji bulanan gitu kan. Dalam artian ketika satu bulan full seseorang guru mengajar, maka adanya yang namanya feedback antara apa yang telah diberikan guru kepada si peserta didik dengan apa yang diberikan sekolah kepada si profesi guru tersebut. Oke. Selanjutnya adanya pengakuan dari pemerintah. Gimana caranya untuk pemerintah itu mengakui bahwasanya profesi yang kita andal itu adalah sebuah profesi yang bisa menimbulkan penghargaan gitu kan. Dalam artian ketika kita di sekolah telah mendapatkan atau telah terdaftar sebagai guru gitu kan, pasti kan akan dapat nomor induk kependidikan gitu kan. Ketika itu maka adanya program pemerintah yang mana dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, dapat meningkatkan kesejahteraan fungsional, atau nggak dapat tunjangan dari pemerintah. Nah, itu kan ketika berawal dari mulanya ketika kita terdaftar menjadi seseorang guru dan mempunyai nomor induk ke pendidikan gitu, maka bisa mengikuti program-program yang ada di pemerintah. Nah, itu adalah salah satu pengakuan dari pihak pemerintah, dan penghargaannya berupa tunjangan sosial, terus tunjangan fungsional, terus habis itu gaji pokok, terus tunjangan yang lainnya gitu kan, yang menjamin kehidupan profesi guru itu bisa jauh lebih baik gitu. Nah, terus bagaimana pengakuan dalam masyarakat? Nah, bisa jadi pengakuan dalam masyarakat itu ketika kita berprofesi sebagai guru di sekolah. Nah, di masyarakat itu bisa atau tidak nih seorang guru itu berprofesi sebagai layaknya seorang guru yang mampu memberikan stimulus atau hal-hal yang positif yang dapat membangunkan atau meningkatkan kualitas serta pemahaman mereka dalam bidang agama ya, terutama dalam guru PAI gitu kan, menyelesaikan masalah dan lain sebagainya gitu. Nah, terus ada pun beberapa standar pembinaan seseorang guru gitu kan, yang telah kita ketahui bahwasanya untuk membina seseorang guru itu kan harus meningkatkan teknik pendidikan. Nah, standar dasar pembinaan profesi itu bisa ditingkatkan dengan cara teknik pendidikan. Dengan artian apa? Kita bisa meningkatkan teknik pendidikan kita dengan cara mengikuti webinar, dengan cara kita dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang mana dari sekolah diadakan, atau enggak kita mengikuti pelatihan-pelatihan dari organisasi yang telah kita
masuk gitu. Dalam artian organisasi guru tuh banyak loh gitu kan, kayak misalnya KKG, terus abis itu PGMI, atau misalnya organisasi-organisasi lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan serta meningkatkan kompetensi yang kita punya. Nah dari situ dapat apa kita gitu kan, kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi yang ada pada zaman sekarang gitu kan, yang mana guru juga harus yang namanya untuk meningkatkan atau mengupgrade diri dia gitu, kemampuan dia tuh udah sampai mana sih gitu, udah terupgrade belum sih mengikuti zaman yang sekarang makin kesini tuh makin canggih gitu kan. Nah, terus yang mana telah kita ketahui adanya persaingan nih antara ketika sekolah lain mencetak generasi lulusan yang terbaik, serta ketika dua sekolah, contoh nih ya, ketika adanya dua sekolah mengeluarkan lulusan yang terbaik, maka bisa dilihat dong kualitas sekolah mana nih yang baik gitu kan. Berarti ketika sekolah itu bisa mencetak lulusan-lulusan terbaik, maka di situ kan adanya keberhasilan dari sekolah itu apa? Berarti gurunya tuh profesional, gurunya tuh bisa untuk mencetak generasi lulusan yang terbaik, yang mana bisa diterima di universitas favorit, atau enggak universitas internasional, nasional, atau enggak sekolah-sekolah yang terfavorit gitu. Nah maka dari situ harus sering yang namanya guru untuk dapat meningkatkan kualitas teknik pendidikan, dalam artian harus meningkatkan kualitas, kuantitas, serta meningkatkan kompetensi yang dia punya, mengasah terus, sering membaca, banyak wawasan, terus sering yang namanya mengikuti webinar atau pelatihan yang lain yang dapat menggali banyaknya pengetahuan serta wawasan si guru tersebut, yang mana dapat mempengaruhi dalam proses belajar mengajar dia di kelas gitu. Nah terus ada pun beberapa model pengembangan guru itu sebetulnya ada 5 kalau nggak salah yang saya baca di modul tersebut. Ada yang pertama pengembangan baru yang dimulai atau yang dilakukan secara individual. Terus yang kedua adanya observasi atau penilaian. Yang ketiga adanya keterlibatan dalam suatu proses pengembangan atau peningkatan. Terus adanya pelatihan. Yang terakhir adanya pemeriksaan. Nah itu adalah salah satu model pengembangan seorang guru gitu kan. Nah, jadi pada kesimpulannya pada kali ini yaitu bahwasanya ketika seseorang telah mempunyai suatu profesi yang mana dapat meningkatkan profesional dalam profesi tersebut dan dapat juga meningkatkan kemampuan dia dalam bidangnya yang dapat meningkatkan profesionalisme seseorang dalam profesinya, maka harus adanya yang namanya pengakuan serta harus adanya yang namanya penghargaan dari profesi tersebut. Bahwasanya gini, gak cuma hanya guru aja yang bisa mendapatkan pengakuan serta penghargaan, bahwasanya yang telah kita ketahui banyak dong profesi-profesi yang lainnya yang harusnya sama gitu untuk mendapatkan profesional dalam bidangnya, terus meningkatkan profesionalisme serta harus dapat pengakuan serta penghargaan dalam profesinya tersebut gitu. Karena yang telah kita ketahui juga nih, ketika seseorang guru kita nih ya, calon guru, ketika dapat pengakuan serta penghargaan dalam profesi kita sebagai guru, pasti semuanya tuh akan terjamin enak gitu kan. Contohnya gini, PNS kan kita susah nih untuk menjadi seseorang PNS nih, yang berita-beritanya nih mengikuti CPNS tuh banyak loh tantangannya, rintangannya gini kan, soalnya juga lumayan gitu. Nah kita kan berusaha nih berlatih untuk menjadi seseorang PNS. Ketika telah dipercaya untuk menjadi seseorang PNS, maka pergunakannya dengan baik gitu kan, melakukannya dengan sesuai aturan yang ada gitu kan. Nah, terus pasti akan ada penghargaannya tuh dalam bentuk apa yang udah kita salurkan, apa yang udah kita punya itu harus dihargai. Dalam artian kita juga diri sendiri juga harus dong punya yang namanya mengapresiasikan diri kita nih, sejauh ini kita udah bisa bertahan gitu kan, udah bisa melewati masa-masa yang namanya jatuh bangun, terus habis itu gak semangat dalam kuliah atau nggak dalam pekerjaan kalian sehari-hari. Itu kan kita harus mempunyai apresiasi tersendiri untuk diri kita, yang mana itu dapat meningkatkan semangat kerja kita, semangat dalam diri kita untuk untuk memberikan hal-hal yang jauh lebih baik gitu dari apa yang udah kita lakukan gitu. Nah mungkin
sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika banyak salah saya mohon maaf, dan tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.